Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nindi Anisa min Qismi Ta'limil Lughatil Arabiyyah fi Jamiati Syarif Hidayatullah Jakarta. Proposal saya berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry terhadap peningkatan keterampilan menulis dalam pelajaran Insya siswa kelas 7 semester genap Pondok Modern Darun Naim Yapia Parung Bogor. Pada bab pertama, saya akan memaparkan poin-poin berikut ini. Latar belakang masalah. Dalam mempelajari bahasa, bahasa memiliki 4 keterampilan atau kita sebut maharah, yakni maharatul istima atau keterampilan menyimak, maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Keterampilan berbicara dan menulis dikategorikan dalam keterampilan produktif, sedangkan keterampilan menyimak dan membaca dikategorikan sebagai keterampilan reseptif. Dari keempat keterampilan tersebut, maharatul kitabah atau keterampilan menulis yang dikatakan sebagai keterampilan yang paling rumit. Karena menulis bukan hanya sekedar menyalin kata-kata atau pikiran dalam struktur tulisan yang teratur. Karena kerumitannya, banyak peserta didik yang merasa kesulitan dan enggan dalam mengarang dalam bentuk tulisan. Metode terlama yang sering dipakai dalam proses pembelajaran bahasa adalah metode ekspositori, di mana guru memberikan keterangan, definisi, prinsip, konsep, dan materi dalam bentuk ceramah. Sedangkan yang kita tahu dalam keterampilan menulis, yakni keterampilan yang produktif, kita harus diperbanyak untuk latihan dan segera praktek agar dapat menghasilkan suatu karya bentuk tulisan. Jika dalam metode ini guru lebih banyak berperan, sedangkan strategi inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki serta sistematis, kritis, logis, analitis hingga siswa dapat merumuskan sendiri. Beranjak pada identifikasi masalah, yakni siswa-siswi kelas 7 di Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yapia mendapati masalah. Pertama, kurangnya minat dalam mempelajari pelajaran insya. Yang kedua, kurangnya dalam meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab. Yang terakhir, kesulitan para santriwati atau santri dalam mempelajari pelajaran insya. Agar penelitian lebih terarah dan dapat mencapai sasaran, maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian berikut ini. Penelitian ditekankan pada kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran yang ada dalam RPP yang ia buat. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan pada proses pembelajaran oleh tenaga pengajar. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan kelas 1 KMI yang setara dengan kelas 7 tingkat SMP Pondok Modern Darun Naim Yapia Parung Bogor. Sehingga saya merumuskan masalah, apakah penerapan strategi pembelajaran inquiry efektif diterapkan untuk siswa kelas 1 KMI atau setingkat jenjang 7 SMP sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa-siswi di Pondok Pesantren Modern Darun Naim. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 1 KMI setingkat dengan 7 SMP Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yapia Parung Bogor dengan menggunakan metode inquiry. Berikut manfaat penelitian. Manfaat terbagi menjadi dua, yaitu secara teoristis dan juga manfaat secara praktis. Manfaat secara teoristis dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pendidikan, terutama dapat mengembangkan khazanah ilmu tentang peningkatan keterampilan menulis siswa dalam mempelajari bahasa Arab melalui strategi pembelajaran inquiry ini. Yang kedua, dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Berikut manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam pelajaran insya, sehingga pemahaman siswa mengenai konsep bahasa Arab yang dipelajari menjadi lebih baik dan dapat menyampaikan gagasan dengan terampil. Bagi guru sebagai pedoman dalam menerapkan strategi pembelajaran dalam pembelajaran insya. Sedangkan bagi sekolah, penelitian ini merupakan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya pelajaran insya.
Hipotesis tindakan. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan konsep teori di atas, maka peneliti memiliki hipotesa bahwa penggunaan strategi pembelajaran inquiry efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis atau maharatul kitabah bahasa Arab siswa kelas 1 KMI setingkat dengan 1 SMP atau MTS di Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yapia. Ruang lingkup penelitian. Permasalahan pada penelitian ini adalah masalah meningkatkan keterampilan menulis atau maharatul kitabah bahasa Arab yang dikenakan pada siswa 1 KMI setara dengan kelas 7 MTS ataupun SMP Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yapia, yang juga dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Memasuki bab kedua, yakni poin-poin berikut ini. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan dari 200 juta umat manusia, di mana bahasa ini digunakan secara resmi sebagai bahasa resmi oleh kurang lebih 25 negara. Yang kedua, keterampilan menulis bahasa Arab, yang dimana merupakan salah satu keterampilan produktif dan menjadi salah satu keterampilan yang paling sulit di antara keterampilan lainnya. Strategi pembelajaran bahasa Arab. Strategi pembelajaran yakni rencana garis besar untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran tertentu, atau cara jitu untuk bisa meraih tujuan yang tepat. Sedangkan strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan melaksanakan rencana dengan menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, metode, dan alat, serta evaluasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan kemahiran berbahasa dibagi menjadi 6, yaitu strategi pembelajaran mufrodat, strategi pembelajaran tarkib, pembelajaran istima, pembelajaran kalam, strategi pembelajaran qiraah, dan strategi pembelajaran kitabah. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran inquiry? Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran ini memiliki prinsip sebagai berikut ini. Yang pertama, pengembangan intelektual. Yang kedua, proses interaksi siswa dengan siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, proses bertanya belajar. Yang keempat, untuk berpikir. Dan yang terakhir adalah keterbukaan. Berikut merupakan prosedur pelaksanaan XPI adalah: yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data, lalu menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Memasuki bab terakhir, yakni poin-poin berikut ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif, serta spiral. Lokasi waktu penelitian yakni di Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yapia Parung Bogor, yakni pondok pesantren yang berbasis bahasa. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 pada tanggal 22 Mei sampai 22 Juni tahun 2022 dengan rentang waktu 1 bulan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 KMI setara dengan 7 MTS atau setingkat sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yapia Parung Bogor dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Kurt-Lewin, yang dimana model ini merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Penelitian tindakan menurut Kurt-Lewin terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai satu siklus, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Thanks for watching. You can find me at IG @nindianis117. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.